nyusuli apa walad akan zaujul mamsuh. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Benar, sebelum kita lanjutkan jelaskan dulu. Perempuan yang tertalak sebelum jima maka tidak wajib iddah, tidak ada iddah baginya. Jadi la iddata itu menunjukkan la li nafsil jinsi, meniadakan semuanya. Artinya betul-betul tidak ada iddah. Tidak ada iddah yang berlaku, ketentuan dasarnya ini. Nah, ini kasusnya bisa mungkin saja terjadi dalam berbagai hal. Jadi kasusnya itu bisa terjadi dalam berbagai hal. Soalnya orang suami istri itu biasanya setelah nikah nggak mungkin terus kemudian berbeda kamar. Ya mungkin saja berbeda kamar, berbeda ruang, itu mungkin saja. Tapi kalau misalkan kok sudah satu kamar, nah ini yang jadi masalah. Ya, kok sudah pernah terjadi dalam satu kamar, sudah pernah bersama-sama dalam satu kamar, maka di sini bisa terjadi masalah, bisa mengundang fitnah kalau misalkan tidak ada iddah. Nah, terus kemudian solusinya bagaimana oleh para ulama? Al-mutallaqatu qabla dukhuli biha illam tahsul khulwah fala iddata 'alaiha bila khilafin. Kalau bagi perempuan yang tertalak sebelum jima dan belum pernah bersepi-sepi sama sekali, belum pernah satu kamar misalkan, fala iddata 'alaiha bila khilafin, maka tidak ada iddah. Dan ini merupakan bal bil ittifaq. Jadi secara kesepakatan ulama tidak ada iddah yang berlaku atasnya. Catatannya tadi apa? Qabla dukhul, yang kedua illam tahsul khulwah. Jadi catatannya ada dua. Jadi nggak ada iddah. Sekarang wa in talaqaha. Ini kasus yang kedua, kondisi yang kedua. Kondisi yang pertama tadi illam tahsul khulwah. Kondisi yang kedua intolaqoha ba'dal khulwah. Nah ini setelah kasus yang kedua ini setelah terjadinya bersepi-sepi dalam kamar, pernah satu kamar gampangannya dengan suaminya, sawaun basyaraha fi madunal farji amla. Jadi baik pernah dicumbu atau tidak sama si suami, ya sebaik pernah dicumbu atau tidak sama suami, maka dalam hal ini ada dua qaul. Ada dua pendapat yang menyatakan, pendapat yang paling zahir menyatakan bahwasanya annahu la iddata 'alaiha. Jadi bagi si perempuan tersebut tidak ada iddah. Ya, soalnya qabla dukhul. Tapi masalahnya di sini dia bersepi-sepi, pernah satu kamar. Sementara orang itu kan untuk menemukan watak bisa dipercaya dan tidak dipercayanya itu kan susah, ya kan? Menemukan watak bisa dipercaya dan tidak dipercayanya itu loh susah. Maka dari itu ditetapkan, berarti mungkin harus ada iqrar terlebih dahulu, harus ada iqrar dari zaujah. Enggak, saya belum pernah dijima sama sekali, misalkan semacam itu. Jadi belum pernah dijima sama sekali. Soalnya tidak mungkin mendatangkan saksi, nggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin mendatangkan saksi. Artinya berarti harus ada iqraruz zaud sama iqraruz zaud atau iqraruz zaujah. Nah ini jadi menurut qaul yang paling zahir, berarti la iddata, tidak ada iddah. Alasannya, jadi ilatnya karena sudah memenuhi syarat sebagaimana yang ada dalam firman Allah, tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jadi di situ dijelaskan apabila kalian mentalak istri-istri kalian sebelum menyentuhnya, sebelum menjimaknya, gampangannya. Fama lakum alaihinna min iddah. Dan di situ jelas dinyatakan, maka bagi si istri tersebut tidak ada iddah. Ini kan jelas dan berdasarkan nas langsung dari Allah. Jadi
tak tadunaha. Jadi nggak ada iddah ketentuan. Soalnya min qabli an tamassuhunna. Tetapi kan masih belum bisa menghilangkan kesan bahwasannya dia itu sudah pernah bersepi-sepi kok. Belum bisa ini. Makanya kemudian disebutkan tadi qaul yang paling azhar. Artinya bagaimana? Kalau misalkan orangnya itu kok kayaknya kurang bisa dipercaya, maka bisa saja qaulnya ini dinyatakan dia harus iddah. Jadi hakim itu bisa menyatakan dia harus iddah. Itu. Soalnya kalau melihat orangnya, jadi kalau lihat orangnya ini kelihatannya susah untuk dipercaya ini. Jangan-jangan nanti malah dipakai untuk main-main. Dipakai main-main, nggak ada iddah, bilang saja nggak ada iddah ya, sepakatan sama si suaminya. Jangan-jangan nanti hanya gitu. Jadi pernikahan dijadikan main-main. Nah kalau dalam kondisinya semacam itu, maka boleh si hakim itu memutuskan iddah saja. Soalnya alasannya apa? Ini tadi qaul yang azhar, muqabilnya berarti ada qaul zahir yang lain yang menyatakan bahwasannya harus iddah. Jadi itu wali annal baro'ah mutahaqqiqah. Alasan kenapa kok tidak ada iddah tadi li annal baro'ah mutahaqqiqah. Jadi baro'atur rahmi. Iddah itu kan baro'atur rahman listibra'ir rahmi. Jadi untuk memastikan bebasnya kandungan. Iddah tujuan awalnya kan itu. Nah, kalau nggak ada jima kan berarti juga nggak ada kemungkinan untuk terjadinya anak, makanya kemudian la iddata. Jadi diputuskan la iddata menurut qaul yang azhar tadi. Wakila tajibul iddah. Nah, ini ada juga yang menyatakan hukumnya tajibul iddah. Yang berpendapat siapa yang menyatakan? Yang menyatakan malah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sudah pernah bersepi-sepi kok. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Tapi tadi kan penegasannya itu dari nas. Al-Adhar itu penegasan dari nas, dari Al-Quran. Sementara ini berdasarkan qaulus sahabah. Qaulus sahabah itu kan statusnya atau derajatnya sama dengan sabdanya Nabi. Jadi gitu. Jadi sama dengan sabdanya Nabi. Atharus sahabah itu sama dengan sabdanya Nabi. Ya. Idza aghlaqa baban wa arkhasidron falahasiddak kamilan wa alaihal iddah. Menurut dalam qaulnya Sayyidina Umar ini masih ada perincian lagi. Perincian bersepi-sepi tadi itu dengan catatan satu. Idza aghlaqal bab, pintunya dikunci. Sudah masuk ke dalam kamar, pintunya dikunci dari dalam. Artinya kan berarti tidak boleh ada orang yang tahu kan? Tidak boleh ada orang yang sampai ngintip atau tahu kan? Berarti tanda-tanda bahwa terjadi kemungkinan bisa kemungkinan terjadi dukhul kan begitu. Terus berikutnya wa arkhasidron, juga sudah membeber tikar, sudah digelar, sudah ada kasurnya, sudah ada apa. Berarti kan tanda-tanda itu menunjukkan tanda-tanda bahwa mau terjadi perang Baratayuda kan begitu. Terus kemudian falahasid, kalau misalkan kok sudah semacam itu, maka falahasiddak, maka sidak mas kawinnya istri itu nggak boleh diambil lagi oleh si suami, tetapi harus kamilan lizaujati. Jadi kamilan lizaujati wa alaihal iddah. Maka dari itu kemudian si perempuan tadi hukumnya wajib iddah. Tapi ini masih bisa disanggah. Masih bisa disanggah. Nah, kalau si perempuan sudah ikror. Kalau perempuan itu ikror bagaimana? Kalau si zaujah itu ikror. Nah, kalau ikror ya sudah nggak bisa ditolak lagi. Jadi makanya tadi disebutkan qaul yang azhar
tidak ada iddah. Menurut qaul tsani ada iddah. Jadi qaul yang tsani ada iddah. Qaul yang ketiga bagaimana? Yaitu qaulnya marfu'ah. Qaulnya marfu'ah calon hakim ya. Dilihat-lihat dulu orangnya. Kalau orangnya saja kelihatannya kok nggak bisa dipercaya, misalkan ya dikasih iddah saja. Dikasih iddah saja. Jadi iddah ciri-cirinya yang tadi. Wa'lam anna zaujatal majbub adzakar al-baqil unthayain la iddata 'alaiha. Ketahuilah bahwasannya istri dari seorang suami yang majbu bidzakar al-baqil unthayain. Jadi zakarnya terpotong, yang tersisa hanya al-unthayainnya, dua telurnya. Yang tersisa hanya dua telurnya. Mungkinkah terjadi ilaj? Mungkinkah terjadi ilaj? Tidak mungkin terjadi ilaj. Karena tidak mungkin terjadi ilat berarti juga tidak mungkin terjadi anak. Karena tidak mungkin terjadi anak, maka keputusannya bagaimana? La iddata 'alaiha. Jadi enggak ada iddah. Enggak ada iddah. Ini termasuk suami yang impoten juga mungkin. Jadi suami yang impoten, enggak bisa berdiri karena enggak pernah upacara. Ingkanat hailan. Jadi nggak pernah upacara kan berarti kan nggak bisa berdiri. Jadi ingkanat hailan listihalatil ijad, listihalatil ilad. Jadi kalau si perempuan tadi itu kok memang diketahui tidak hamil, terus kemudian memang betul-betul si suami tadi itu nggak bisa berdiri, karena nggak pernah upacara, maka nggak perlu iddah. Yang kedua, wa in kanat hamilan lahiqahul walad wa 'alaihal iddah. Tapi kalau kemudian kok ternyata ditemukan adanya anak yang dikandung, jadi adanya anak yang dikandung, maka ketika dia kemudian tertalak maka harus ada iddah. Jadi harus ada iddah. Wa 'alaihal iddah. Iddahnya kapan? Ya setelah selesai lahirnya anak, jadi gitu. Wa zawwajal mamsukh la iddata 'alaiha binaan 'alal ashah. Kalau bagaimana dengan seorang laki-laki yang mamsukh? Mamsukh itu berarti zakarnya masih ada. Zakarnya itu masih ada, tapi unthayainnya tidak ada. Kan kalau yang unthayainnya enggak ada. Maka menurut qaul yang paling ashah, hukumnya adalah la iddata 'alaiha. Jadi jawabnya tetap la iddata 'alaiha. Padahal masih ada kemungkinan masih terjadi ilaj. Kan jelas terjadi ilaj, tapi nggak ada unthayainnya. Nah, sperma itu kan diproduk oleh unthayain itu. Nah, kalau itu kok dibuang berarti ya sudah nggak ada harapan untuk bisa terjadinya anak. Menurut qaul yang paling ashah hukumnya la iddata. La iddata. Ini ya. Ya alasannya tadi, jadi la yulhikuhu. Jadi annal walad la yulhikuhu. Bahwasannya anak itu nggak mungkin terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata siapa Syekh, wa iddatul amati, adapun iddahnya perempuan amat itu kaiddatil khurrati, seperti iddahnya perempuan merdeka. Itu kaiddatil khurrati, seperti iddahnya perempuan merdeka fil hamli, di dalam kandungannya. Wabil aqra'i, dan dengan iddah sucian. Tak tadu maka beriddah siapa amat bikur aini, dengan dua kuruk. Bikur aini dengan dua kuruk berarti suci, haid, suci, tiba haid lagi berarti sudah selesai.
kalau perempuan amat bikur aini wabis syuhuri dan dengan bulan